perbedaan PLT mini hidro dan PLT mikrohidro. Nah, untuk menyelesaikan soal ini dengan tepat, sebaiknya kita memahami tentang pembangkit listrik. Setelah memahami tentang pembangkit listrik, maka kita dapat mengetahui perbedaan antara PLT mini hidro dan PLT mikrohidro. Pembangkit listrik. Pembangkit listrik adalah bagian dari alat industri yang dipakai untuk memproduksi dan membangkitkan tenaga listrik dari berbagai sumber tenaga. Nah, pembangkit listrik sendiri sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan energi. Pembangkit listrik merupakan hal penting dalam upaya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan. Adapun macam-macam contoh pembangkit listrik yaitu yang pertama ada PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air, di mana pembangkit ini mengandalkan kecepatan arus air untuk menggerakkan turbin di dekatnya. Dan pembangkit listrik tenaga air ini pada umumnya dibangun tepat sebelah sumber air seperti bendungan, waduk, ataupun sungai yang memiliki aliran air yang cukup deras. Yang kedua yaitu pembangkit listrik tenaga angin atau tenaga bayu. Nah, pembangkit yang satu ini memanfaatkan energi yang besar dari angin. Listrik dapat dihasilkan oleh pembangkit dengan menyimpan serta mengubah energi angin yang potensial, kemudian dipasang di wilayah yang memiliki potensi kekuatan angin yang cukup besar, seperti pantai hingga bukit yang landai. Yang ketiga yaitu pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Pembangkit ini menggunakan energi uap dari hasil kinerja pompa air yang berkumpul dengan batu bara serta minyak. Nah, hasil pemanasan ini bertujuan untuk mendapatkan suhu tinggi, kemudian disemprotkan menjadi energi uap. Energi uap tersebut akan menggerakkan turbin hingga berkumpul dan berpotensi untuk menjadi energi listrik yang disimpan pada generator. Kemudian PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Nah, pembangkit listrik ini merupakan energi yang ramah lingkungan, hemat dan efektif. Karena sinar matahari sebagai sumbernya akan terus ada sepanjang masa. Pembangkit ini menggunakan perlengkapan seperti panel surya untuk menangkap cahaya matahari yang berlimpah sepanjang hari. Yang kelima, yaitu pembangkit listrik tenaga diesel. PLTD ini menghabiskan biaya operasional yang cukup tinggi dan tidak ramah lingkungan. Nah, pembangkit tenaga diesel ini membutuhkan bahan bakar solar untuk menggerakkan turbin. Yang keenam, itu adalah PLT mikrohidro atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro, PLTMH. Nah, PLTMH ini adalah pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya, seperti saluran irigasi, sungai atau air terjun alam dengan cara memanfaatkan tinggi terjunan dan jumlah debit air. Nah, sistem pembangkit mikrohidro menghasilkan daya lebih rendah dari 100 watt, sehingga cocok untuk menjangkau ketersediaan jaringan energi listrik di daerah-daerah terpencil dan pedesaan. Dan yang terakhir, pembangkit listrik tenaga mini hidro. Nah, pembangkit listrik tenaga mini hidro atau PLTM adalah pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air, di mana PLTM ini banyak dibangun terutama di pedesaan. Pembangkit mini hidro, daya keluarannya berkisar antara 100 hingga 10.000 watt. Jadi, PLTM secara ekonomis dapat menguntungkan apabila diimplementasikan di lokasi yang memiliki air terjun yang baik. Nah, berdasarkan penjelasan ini, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara PLT mini hidro dan PLTM mikrohidro adalah dari daya keluarannya. Pada PLTM, daya keluarannya 100 watt hingga 10.000 watt, sedangkan pada PLTMH,
daya keluarannya kurang dari 100 watt.